warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STIE Surakarta. Nah, kali ini kita kembali lagi bersama dosen kita yang sangat muda ini dengan pelajaran bahasa Inggris ya, Miss ya. Itu bahasa English for Business Class ya, Miss ya. Itu gimana tuh, Miss? Oke, saya mungkin menyapa dulu ya. Welcome to English for Business Class. Jadi mata kuliah bahasa Inggris kita ini kita namai English for Business karena kita fokus pada English for Purpose ya. Jadi purpose-nya kita belajar bahasa Inggris ini untuk dunia bisnis. Jadi kita fokuskan materi-materi yang berkenaan dengan yang mereka butuhkan, teman-teman butuhkan dalam dunia bisnis. Seperti itu ya. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya ya, bahasa Inggris untuk mahasiswa bisnis itu how important, apa pentingnya gitu kan. Jadi kita akan highlight beberapa points tentang apa sih pentingnya bahasa Inggris untuk anak akuntansi dan manajemen seperti itu. Nah ini untuk gambaran umum saja, ada study abroad, jadi untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri karena bahasa Inggris itu komunikasi internasional, terus itu bisa membangun relasi, mungkin nanti mereka akan klien-klien yang global ya, internasional. Terus ada TOEFL dan Economics Vocabularies untuk presentasi, terus untuk menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk detailnya nanti kita coba dijelasin Mbak Anis ya. Nah ini sekarang kita masuk ke pentingnya penggunaan bahasa Inggris dalam lingkup bisnis. Nah ini yang nanti yang kira-kira bakal kita pelajarin selama 1 semester. Nah yang pertama itu yang paling mudah dulu ya, yang pada dasarnya dulu yaitu kosakata. Jadi dalam bisnis itu kan banyak kosakata yang kita tuh nggak ngerti itu sebenarnya tuh bahasa Indonesianya apa ya, padahal semuanya ditulis bahasa Inggris ya kan? Nah makanya kita harus belajar bahasa Inggris supaya tahu, oh ini ternyata maksudnya ini maksudnya ini. Nah seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita bahasa Inggris itu membantu dalam akses informasi apa saja, banyak sekali ya. Ini misalnya tentang keadaan ekonomi di dunia. Nah kalau beritanya itu dari Inggris, beritanya dari mana ya, yang jauh mana ya, Afrika, itu kan semuanya kan ditulis dalam bahasa Inggris ya, nggak mungkin tulis dalam bahasa Indonesia ya. Nah itu. Jadi kalau nggak ngerti bahasa Inggris susah ya. Iya, jadi nggak tahunya cuma Indonesia aja, nggak tahu di luar sana. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah akses literatur artikel. Nah kalau ini untuk mahasiswa yang nanti kira-kira di semester 7 atau 8 yang mau skripsi, mau tugas akhir gitu ya, itu bisa untuk mengakses artikel-artikel yang dari luar karena memang kasus-kasus itu kan nggak cuma di Indonesia. Jadi kalau ingin membuat skripsi yang bagus gitu, harus cari referensi yang dari luar juga, dan itu pasti dalam bahasa Inggris. Untuk yang selanjutnya, yang keempat ya, ini untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah misalnya ini teman-teman pengen ke S2 misalnya, mau MBA, Master of Business Administration. Keren banget ya. Nah itu kan kita kalau tes masuk kayak gitu kan pasti ada tes bahasa Inggris kan. Pertamanya udah bahasa Inggris dulu ya. Iya pasti harus itu. Biasanya ini TOEFL juga bisa, tapi bisa tes secara langsung. Nah kalau TOEFL itu biasanya 500 ya misalnya. Nah kalau yang kedua ini untuk beasiswa. Nah kalau tadi untuk masuk perguruan tinggi itu 500, kalau beasiswa biasanya 550. 550 kalau buat luar, kalau yang dalam biasanya masih 500. 500 buat dalam ya. Tapi 500 itu juga lumayan tinggi. Jadi sangat belajar itu. Apalagi untuk anak non bahasa Inggris itu, untuk anak bahasa Inggris aja 500 belum tentu sekali tes langsung dapat kan. Jadi bagi teman-teman ini yang mau keluar negeri ya siap-siap modal. Jadi bahasa Inggris itu modalnya. Siapkan diri dari sekarang. Terus yang keenam itu adalah salah satu bekal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah nanti di ASEAN itu kan nanti kan perdagangan kan dari semua negara. Kalau kita nggak bisa ngomong dari ASEAN ya, kalau kita nggak bisa ngomong, gimana mau susah bisnis ya. Itu ya, mau bangun relasi gimana, mau ngomong pakai bahasa Indonesia nggak ngerti, bisa Jawa lah apalagi. Jadi komunikasinya ntar agak kurang gitu ya. Benar. Selanjutnya, Miss Suci mungkin? Ya, yang selanjutnya itu kesempatan mendapatkan pekerjaan. Jadi ini udah lingkupnya kalau kita udah selesai kuliah nih, udah selesai kuliah kan kita pasti maunya dapat kerja. Kalau nggak lanjut kuliah ke S2 mungkin maunya lanjut kerja. Jadi ketika kita mau nge-apply pekerjaan dan kita punya modal bahasa Inggris nih, dan kita buktikan dengan mungkin sertifikat bahasa atau
ketika interview kita bisa di interview dalam bahasa Inggris itu akan memberikan nilai plus ya. Apalagi kalau kita apply ke perusahaan-perusahaan asing, bukan perusahaan Indonesia saja yang nantinya akan ada investor-investor asing. Jadi kita butuh membangun relasi itu. Ini kaitannya ke yang poin nomor 8 ya. Jadi kita butuh mungkin presentasi, memperkenalkan diri, meeting, ketemu klien, bangun relasi itu dalam dalam konteks bisnis itu bahasa Inggris sangat dibutuhkan sekali ya Miss ya. Dan yang terakhir itu Renald Kasali itu bilang salah satu bahasa dagang yang penting itu bahasa Inggris. Iya, karena juga udah bahasa internasional juga internasional. Ya Miss ya. Jadi kalau kita udah punya modal, kita punya pegangan, kita bisa berkembang lebih luas gitu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja sih yang nanti akan kita pelajari di kelas bahasa Inggris selama 1 semester. Nah, ini kalau bahasa Inggris itu kan ada 4 skill. Yang pertama itu kan ada listening, yaitu mendengarkan, speaking, yaitu berbicara, membaca, reading, kemudian ada yang terakhir adalah menulis dalam konteks bisnis. Jadi di dalam kelas ini nanti itu adalah semua skill itu kita integrated. Jadi semuanya dipakai, nggak ada yang nggak dipakai. Listening ya pakai, speaking ya ada, reading ada, writing apalagi. Gitu. Semuanya dalam konteks bisnis. Jadi langsung kalian bisa terapkan di praktek sesuai jurusan masing-masing. Gitu. Ini yang kompetensi dasar ya. Ini kompetensi dasar ini kan capaian. Jadi setelah 16 meeting yang kita lalui ini per meetingnya itu capaian mahasiswa apa. Jadi ada beberapa capaian yang harus kita achieve ya, yang kita pelajari sampai kita bisa achieve. Yang pertama itu mahasiswa bisa memahami kosakata yang sering muncul dalam konteks bisnis seperti cash, kredit. Itu kan yang biasa-biasa daily makanannya anak ekonomi kan. Terus mahasiswa bisa memperkenalkan diri dalam konteks bisnis pakai bahasa Inggris, kemudian bisa menulis writing dokumen kayak memo, email, komplain, terus undangan seperti itu. Bisa juga menelpon dalam bahasa Inggris, menelpon klien yang dari luar bisa kan. Jadi sangat penting sih. Jadi kompetensi dasar itu per materi nanti kita ulas satu-satu capaiannya capaiannya apa. Jadi tolak ukur berhasilnya mahasiswa itu nanti bisa kita ukur dari ketercapaian pembelajaran. Nah, ini metode perkuliahan. Nah, metode perkuliahan kita karena selama pandemi ini kita blended learning ya. Blended learning itu kan menggabungkan ya offline sama online, tapi 80% kita kira-kira masih online. Offline-nya nanti itu akan ada 4 meeting selama 1 semester ini. Nanti itu tidak diharuskan untuk mahasiswa, jadi siapa yang bisa berkenan hadir punya kesempatan hadir. Tapi itu sangat direkomend ya. Jadi untuk ajang perkenalan juga kan mahasiswa baru sama teman-teman sama dosen, terus untuk review materi atau Q&A section. Jadi selebihnya selain offline kita pakai online. Online-nya untuk video bisa diakses di LMS. Kemudian untuk tugas, kuis, keaktifan diskusi itu kita pakai Google Classroom sama WhatsApp group. Karena kalau tak kenal maka tak sayang juga ya. Benar. Jadi kita harus bangun relasi, relationship. Nah ini per pertemuannya ntar kita belajar apa gitu ya Miss ya? Ini rincian kira-kira nanti dalam 16 kali pertemuan itu secara online ya ini online ya. Yang online ini nanti itu kira-kira kita belajar apa? Nah, untuk yang pertemuan pertama kali ini belum belajar belajar juga sih, tapi belum ke materi yang spesifik langsung ke bahasa Inggrisnya itu apa. Ini kan baru perkenalan dulu dan belum ada tugas. Santai dulu, belum ada tugas. Untuk yang nanti pertemuan selanjutnya itu nanti akan ada self introduction. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri dalam konteks yang profesional gitu. Bukan memperkenalkan diri ke teman, ke siapa lagi ya? Selain teman ya. Tetangga gitu enggak, tapi ke misal klien atau bahasa apa ya? Rekan kerja yang baru ya, misalnya rekan kerja yang baru gitu. Nanti di setiap pertemuan itu nanti akan ada yang namanya latihan soal. Sebenarnya bukan mini quiz ya, itu latihan soal aja. Jadi di sini nanti itu tidak wajib. Bagi yang merasa ingin mengecek ya,
Kira-kira tuh saya paham nggak ya setelah mendapat pelajaran itu, saya paham nggak itu bisa mengerjakan latihan soalnya, dan itu melihat kemampuan kita juga ya. Dan itu hanya sedikit sekali, pilihan ganda cuma 5 soal nanti. 5 soal aja guys, dikit banget. Dikit banget. Jadi kan ringan ya. Ringan. Saya tidak suka membebani mahasiswa soalnya. Jadi sedikit saja. Sedikit saja ya. Oke. Sekarang yang pertemuan ketiga itu nanti simple present tense, yaitu tenses yang digunakan dalam sehari-hari, itu habit juga, itu kan pasti dipakai. Kalau untuk bisnis ya, kalau mau ngomong ya pasti kan kalau waktunya sekarang dia harus memakai tensesnya simple present tense, jadi bisa langsung dipakai di konteks bisnis. Untuk yang pertemuan keempat nanti writing memo, ya contohnya itu kita mau nyuruh nyuruh rekan kerja gitu. Kalau nyuruhnya nggak sopan, marah nggak kira-kira rekan kerjanya? Iya, dongkol gitu ya. Jangan kan dilaksanakan ya, marah duluan itu dilaksanakan. Nah, makanya, jadi nggak maksimal ya. Makanya kita harus belajar dulu gimana sih caranya kita tuh menulis atau menyuruh ya, meminta tolong sebenarnya. Meminta tolong tapi dengan kata-kata yang pas, kata-kata yang tidak menyakiti. Tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan gitu. Nanti kita dipelajari di pertemuan ke 4. Nah, nanti ada tips-tipsnya juga ya berarti ya. Ada nanti di pertemuan keempat. Sekarang di pertemuan kelima itu nanti tentang teleponing. Jadi bagaimana kita menelpon. Telepon aja loh dipelajari. Panggilan, menerima, merespon juga. Tapi ini beda dong dengan kita menerima telepon sama pacar kita mungkin atau sama teman kita mungkin, beda kan ya Miss ya. Jadi nanti untuk telepon misalnya dengan rekan bisnis, dengan klien ya gitu kan harus ada misal kan nggak mungkin kita dengan klien bilangnya hai gitu kan, nggak. Jadi apa tuh Mas? Gitu. Kalau sama klien tuh manggilnya apa dong? Bisa pakai misal good morning atau good evening. Menyapanya gitu. lebih formal. Iya, yang lebih formal. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 kita membahas simple future tense. Jadi ini digunakan untuk ketika kita mau mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya mau buat janji, besok itu kita ketemu di sana ya. Nah, itu nanti menggunakan simple future tense. Kemudian yang ke-7 imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah ada sebenarnya. Kalimat perintah. Kalimat perintah itu contohnya digunakan untuk apa Miss ini Miss? Kalau kalimat perintah? Minta tolong ngambilin apa gitu. Mirip ya kayak memo tadi ya, tapi ini lebih spesifik ke gimana cara kalau ini lebih ke itu gitu. ke apa speakingnya sih. Nanti skillnya speaking. Kalau memo tadi kan writing. Benar. Gitu. Nanti yang terakhir ya setengah semester ini baru ini itu ada UTS. Ya, nanti itu ada 15 pilihan ganda dan 5 jawaban singkat. Dikit banget kan? Kayak mengisi titik-titik gitu ya Miss ya. Iya, paling cuman berapa sih 2 sampai 3 kata lah yang 5 jawaban singkat itu. Untuk yang selanjutnya pembahasan UTS. Jadi setelah UTS itu kita tetap buat pembahasan soal karena kita tidak bisa memastikan si mahasiswa akan datang di offline meeting kan karena tidak diwajibkan itu. Jadi kita tetap buat pembahasan soal per soal akan kita bahas kenapa ini benar, kenapa ini salah, penjelasannya seperti apa. Kemudian yang pertemuan 10 itu kita belajar tentang inviting. Inviting itu mengundang ini lebih dalam konteks formal ya, konteks formal dan bisa secara langsung, bisa tertulis, bisa verbal, bisa non verbal. Kemudian yang ke-11 itu complaining. Jadi kita belajar nih cara menyampaikan komplain. Komplainnya ini kita spesifikkan dengan melalui email. Jadi ketika menulis email itu kita juga belajar part-part email itu apa saja sih yang harus ada di email. Email yang sopan itu bentuknya seperti apa sih? Kan biasanya kita pakai di awal dear gitu kan. Terus yang di akhir kita pakai best regards. Itu kan menunjukkan bahwa kita punya manners kan dalam ada terima kasihnya juga ya, seperti itu. Kemudian yang ke-12 itu kita belajar simple past tense. Jadi ada 3 tenses yang kita pelajari semester ini, present tense, future tense, sama simple past tense. Simple past tense ini kita membahas tentang pola kalimat tata bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa di masa lampau yang sudah terjadi ya, nggak lampau-lampau banget. Kalau kemarin juga kita pakainya simple past tense. Kemudian yang selanjutnya itu 13 presentasi hasil kerja dan kita nggak punya latihan di sini. Jadi kita belajar bagaimana mempresentasikan hasil kerja kita di hadapan publik ya. Maksudnya mungkin
rekan-rekan bisnis gitu. Jadi ketika rapat gitu ya. Ketika rapat. Kemudian yang ke-14 itu memberi dan menerima opini. Jadi lebih ketika kita meeting itu kita belajar ekspresi ketika kita mau menyampaikan opini. Opini itu apa? Pendapat ya. Pendapat yang mungkin kadang berbeda dengan orang lain. Iya pastinya ya, pasti ada pro kontra ketika kita menyatakan sesuatu. Itu nanti kita pelajari bagaimana caranya biar kondusif, tetap kondusif meetingnya. Yang ke-15 itu sebelum kita lanjut yang ke-15 akan kita potong dulu, kita lanjut ke sesi yang berikutnya ya Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.